Bab 1026 Tindakan Berbahaya. Bagaimana ini mungkin? Dunia kecilku. Detak jantung pria bersayap kelelawar itu melaju cepat, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Pada saat ini, retakan tidak hanya muncul di permukaan dunia kecilnya, struktur dasar dunia kecilnya telah rusak juga. Ketika struktur dan fondasi dunia kecil rusak, dunia kecil akan mulai bertindak kacau. Langit menghancurkan palem petir suci, dunia menghancurkan palem. Sebuah telapak petir raksasa yang terbuat dari cahaya merah dan emas mendorong ke depan dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Ledakan, telapak tangan Zhao Feng mendarat di Little World milik pria jantan bersayap itu. Ledakan, 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 kekuatan fisik yang kuat dan petir dilepaskan melalui Sky Destroying Sacred Lightning Palm dan mengikis struktur dunia kecil. Meskipun telapak tangan ini tidak sekuat ketika dia bertarung melawan Secret Lord Dark Shadow, itu sudah cukup untuk berurusan dengan keajaiban non-manusiawi kuasi suci ini. Gelombang krek. Laki-laki bersayap kelelawar itu merasakan sebagian besar fondasi dunia kecilnya hancur, dan dunia kecil ungu di sekitarnya langsung hancur berantakan. Pada saat yang sama, kekuatan yang tersisa dari telapak tangan mendarat di jantan bersayap kelelawar. Wah, dunia kecilku! Pria bersayap kelelawar itu memuntahkan seteguk darah saat dia berseru. Orang harus tahu bahwa dunia kecil dibentuk dengan mengambil wilayah raja dan memperkuatnya sedikit demi sedikit hingga berubah menjadi dunia kecil. Banyak waktu dan usaha diperlukan. Pria bersayap kelelawar menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Tidak hanya yang terakhir cepat, pertahanan dan kekuatannya juga tidak pasti. Bagaimana mungkin ada keajaiban yang begitu kuat di antara manusia? Pria bersayap kelelawar itu tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia dan keajaiban macan tutul akan melihat sesuatu seperti ini. Shadow Bat Escape. Pria bersayap kelelawar itu memberikan ekspresi tegas ketika dia mulai membakar True Yuan-nya. Lapisan gelap cahaya menutupi tubuhnya, dan sayap ungunya menjadi lebih besar saat mereka membungkus tubuhnya. Pada saat yang sama, riak spasial yang aneh mulai menyebar. Suara mendesing. Sosok laki-laki bersayap kelelawar menghilang dari dunia kecil Zhao Feng dengan kilasan ungu. Pada saat ini, Zhao Feng tidak dapat menemukan jejak laki-laki bersayap kelelawar dalam kata kecilnya. Teknik rahasia garis keturunan tipe siluman. Ekspresi Zhao Feng tetap sama dengan cahaya emas samar muncul di mata kirinya. Weng, dengan satu pemindaian, sosok jantan bersayap kelelawar muncul di depan Zhao Feng. Mata kiri Zhao Feng adalah musuh dari teknik rahasia seperti itu, terutama setelah berevolusi ke tingkat emas. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Zhao Feng langsung mengunci pria bersayap kelelawar. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria bersayap kelelawar, yang telah bergabung ke ruang angkasa dan tidak memiliki aura, tiba-tiba merasakan sumber energi mental mengunci dirinya. Wind Lightning Eye Flame, sebuah bola api petir ungu dan emas muncul di tempat tertentu dan meledak. Arg, sosok lelaki bersayap kelelawar muncul. Api petir yang merusak membakar tubuh dan jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan petir yang tak terbatas dalam dunia kecil Zhao Feng membombardir jantan dengan sayap kelelawar. Anda ingin melarikan diri, pikir Zhao Feng. Suara mendesing. Weng gelombang. Dengan cepat, Zhao Feng muncul di sisi lain dunia kecilnya. Macan tutul hendak melarikan diri dunia kecil Zhao Feng tetapi tiba-tiba diblokir. Macan tutul itu memandang Zhao Feng. Terlepas dari rasa takut yang tak terbatas, ada kebencian. Dia tahu bahwa, tidak peduli bagaimana dia memohon, itu akan sia-sia. Wu gelombang. Macan tutul itu mulai membakar garis darah di dalam tubuhnya, dan tiba-tiba ia menjadi lebih besar. Kulitnya berubah menjadi jarum emas saat ia berubah menjadi monster berbentuk macan tutul manusia, dan kekuatan yang kuat terpancar darinya. Ledakan, macan tutul melepaskan kecepatan tertinggi dan mencoba untuk menyerbu keluar dari sisi lain. Zhao Feng mencibir dingin dan membuat gerakan meraih dengan tangannya. Kekuatan surgawi dan bumi yang luar biasa dan tekanan dunia kecil turun ke macan tutul. Weng gelombang boom. Cakar raksasa berwarna merah tua tertutup petir kemudian turun dari langit dan meraih macan tutul itu. Zhao Feng tertawa dan memadatkan kekuatan mata kirinya. Detik berikutnya, air inten yang kuat membatasi jiwa macan tutul di udara. Apa maksud jiwanya? Macan tutul itu kehilangan kendali atas tubuhnya dan bahkan tidak mampu berpikir. Pencarian jiwa.
Sebuah undulasi jiwa jahat melewati mata kiri Zhao Feng saat memasuki jiwa macan tutul itu. Dengan kekuatan jiwa Zhao Feng, penguasaannya atas jiwa, dan garis keturunannya, melakukan pencarian jiwa sangat sederhana. Selain itu, soul intent dari macan tutul ini sedikit lebih lemah daripada pria bersayap kelelawar. Ini sebabnya Zhao Feng menggunakan pencarian jiwa padanya. Zhao Feng menyelesaikan pencarian jiwa 1 atau 2 napas kemudian. Pa, Weng gelombang-gelombang. Niat jiwa Zhao Feng menghancurkan jiwa macan tutul itu, dan kepalanya dibawa ke dunia tata ruang misti. Di sisi lain, pria bersayap kelelawar, yang telah terluka parah oleh Wind Lightning Eye Flame milik Zhao Feng, disiksa oleh dunia kecil. Dia lebih baik mati daripada hidup pada saat ini. Setelah melihat apa yang terjadi pada macan tutul itu, jantan bersayap kelelawar memilih untuk menghancurkan diri. Zhao Feng tidak berusaha menghentikannya. Bagaimanapun, penghancuran diri dari keajaiban Dewa Kuasi cukup untuk mengancam bahkan Dewa Suci. Ledakan, Zhao Feng menarik kembali dunia kecilnya ketika pria bersayap kelelawar menghilang. Hanya dalam waktu singkat, 2 keajaiban non-manusia yang telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri dibunuh oleh Zhao Feng. Saya memiliki cukup intel sekarang. Zhao Feng bergumam, dia telah menerima semua informasi di benak macan tutul itu. Kota Meng hanya memiliki 1 dewa suci, yang kira-kira sejajar dengan dewa bayangan gelap suci yang mati. Namun, putra ular kelima ras ular telah membawa 4 dewa kuasi suci yang kuat dan banyak kaisar yang tak tertandingi. Kekuatan keseluruhan dari kekuatan putra ular kelima jauh lebih besar dari bayangan suci-suci-suci. Ini berarti bahwa kekuatan pertempuran keseluruhan kota Meng bahkan lebih besar dari 2 bayangan suci-suci. Sial, aku seharusnya tidak menyingkirkan dunia kecilku. Alis Zhao Feng berkerut. Dia takut bahwa penghancuran diri pria bersayap kelelawar akan memengaruhi dunia kecilnya, jadi dia menyingkirkannya. Namun, penghancuran diri pria bersayap kelelawar ini menarik perhatian patroli di dekat kota Meng. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengurus kalian semua juga. Zhao Feng tidak pergi, dia memilih untuk maju. 3 tim non-manusia segera tiba. Ada sekitar 100 di setiap tim, mulai dari pembudidaya core Small Origin Core hingga Kings setengah langkah. Pemimpin itu adalah kaisar normal. Ada gelombang kuat Tru Yuan dari depan sekarang. Mungkinkah kedua jenius yang mengikuti putra ular kelima bertanding satu sama lain? Elemen dari gangguan tadi berbeda dari sebelumnya. Penatua terkemuka berdiskusi saat dia terbang. Bom yang menggelegar tiba-tiba melesat ke arah mereka, dan ketiga tim langsung waspada. Namun, sebelum mereka bisa melihat apapun, seorang pria dengan rambut emas dan mata emas muncul di depan mereka. Bagaimana ini mungkin? Seorang manusia. 3 tim merasakan ruang penguncian Magnificent Power di dekatnya. Tekanan yang datang darinya membuat mereka tidak bisa bernapas. Domain labirin ilusi. Dunia labirin ungu dan emas muncul di mata kiri Zhao Feng, dan itu sangat memikat. Weng, semua non-manusia di dekat Zhao Feng secara naluriah menatap mata Zhao Feng dan langsung menjadi linglung. Mata mereka redup saat jiwa mereka jatuh ke dunia ilusi yang diciptakan Zhao Feng. Suara mendesing, Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan bila angin yang tak terhitung memotong semua kepala non-manusia. Mungkin aku bisa membunuh lagi. Zhao Feng mulai berpikir, dia telah menyelesaikan misinya, dan dia membunuh 2 keajaiban bukan manusia dan 3 tim patroli. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, poin perang dapat diperoleh dari metode selain membunuh orang bukan manusia. Sebagai contoh, Zhao Feng belajar informasi juga akan memberikan hadiah, tetapi karena Zhao Feng biasanya tidak keluar, jumlah kecil itu tidak cukup untuk memuaskannya. Suara mendesing, Zhao Feng terus mendekati kota Meng. Jika seseorang menggunakan sense spiritual mereka untuk mendeteksi orang lain, para ahli dengan kultivasi yang sama atau mereka yang berspesialisasi dalam penginderaan akan dapat merasakan sesuatu. Namun, ketika Zhao Feng menggunakan mata kirinya, dia bisa mengendalikan situasi di sekitar Meng City. Selama dia tidak sengaja menatap seorang ahli, tidak ada yang bisa menemukannya. Pada saat ini, Zhao Feng bersembunyi di hutan 60.000 mil jauhnya dari kota Meng. Gelombang-gelombang, Zhao Feng tiba-tiba melepaskan aura samar. Ikut denganku dan lihatlah ke sana. 2 pemimpin patroli non-manusia merasakan sesuatu, tetapi mereka tidak yakin, jadi mereka memimpin tim mereka untuk mengkonfirmasi situasi. Umpan, sukses. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia menunggu mereka tiba.
Ketika kedua tim ini mendekati hutan, inten yang kuat mengunci ruang. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi dunia labirin ungu dan emas, dan jiwa semua orang jatuh diam-diam ke dimensi lain saat mereka kehilangan kendali atas tubuh dan indera mereka. Ledakan, salah satu kaisar terkemuka tiba-tiba merilis gelombang intens sebelum dia terjebak dalam ilusi Zhao Feng. Sepertinya rencanaku gagal. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang. Domain Maze Illusion jelas jauh lebih lemah ketika digunakan terhadap beberapa ratus orang. Salah satu kaisar yang jiwa intennya sedikit lebih kuat berhasil mengirim sinyal sebelum jatuh ke ilusi Zhao Feng. Tapi ini bagus juga, saya tidak perlu memancing mereka satu persatu. Petik 2. Zhao Feng memotong kepala dua pemimpin non-manusia dan melambaikan tangannya. Yuan sejati dari petir angin melonjak dan mengubah tubuh semua non-manusia lainnya menjadi abu. Ada sesuatu yang terjadi, ikut denganku. Seorang kaisar puncak dekat Meng City memandang ke kejauhan dan meraung. Suara mendesing, suara mendesing. Semua tim patroli di sekitar Meng City mulai berkumpul bersama. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa ribu patroli menuju ke arah Zhao Feng di bawah komando kaisar non-manusia. Pada saat yang sama, di kota Meng, 5 Kapten Bintang 1 dan 3 Kapten Bintang 2 memimpin total 5.000 elit dan menyerbu keluar. Dalam olah redup di kota Meng, apa yang terjadi? Seorang pria non-manusia dengan sisik hijau dan tanduk dan yang mengenakan pakaian bangsawan bertanya. Di tengah-tengah aula besar berdiri seorang sesepuh yang bukan manusia. Ini adalah Dewa Suci Anyou, yang menjaga kota Meng. Dia melepaskan sens spiritualnya tetapi tidak merasakan apa-apa. Pergi, lihat. Perintah Dewa Suci Anyou, dimengerti. Hehehe, aku harap kita bisa bertarung. Dua wanita dengan aura kuat mengungkapkan senyum haus darah. Salah satunya dari ras elang, dan sepasang sayap hitam memanjang dari punggungnya saat dia menembak ke langit. Yang lainnya, adalah seorang wanita seksi dari ras Snakemen, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya biru yang mengejar cahaya hitam. Keduanya adalah keajaiban ajaib yang menemani anak ular kelima. Bab 1027 seluruh kota mengambil tindakan. Ada jejak aura jiwa di sini. Yang pertama tiba di tempat persembunyian Zhao Feng adalah patroli di luar kota Meng. Sejumlah besar tentara berkumpul di sekitar hutan. Pemimpin kelompok-kelompok ini adalah kaisar normal paling banyak, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Zhao Feng ketika mereka memindai sekitar dengan panca sakti ilahi mereka. Gelombang. Zhao Feng melompat keluar dari hutan, dan kilat merah menyala di sekitar tubuhnya. Dia menjadi lebih besar, dia seperti gunung kilat logam saat dia melepaskan gelombang kilat ke segala arah. Weng gelombang-gelombang boom, ledakan, sebagian besar dari beberapa ribu tentara hanya di Origin Core Realm. Tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir petir Zhao Feng. Gelombang tentara non-manusia langsung jatuh ke tanah, dan non-manusia lainnya merasa seperti mereka terjebak dalam lumpur. Sulit bagi mereka untuk bernapas. Namun, Zhao Feng tidak sengaja menyerang udang-udang ini. Sasarannya adalah para pemimpin tim patroli ini. Tidak bagus, kaisar yang tak tertandingi. Tidak, tunggu, Dewa Kuasi Suci. Petik 2, ekspresi puncak non-manusia terkemuka, kaisar, berubah menjadi terkejut. Kaisar normal tidak akan mampu menekan hampir 1000 Origin Core Realm dan Void God Realm Kings. Semua non-manusia mulai menggunakan teknik mereka sendiri untuk melawan niat dan tekanan Zhao Feng. Cepat mundur, semuanya, itu bukan kaisar. Menjauhlah, seorang dewa kuasi suci sedang mendekati kota Meng. Semua orang melawan tekanan Zhao Feng dan mulai mundur. Origin Core Realms yang tidak manusiawi yang telah terbunuh dan para raja yang pingsan tertinggal. Pada saat ini, tidak ada yang yakin apakah mereka bisa menyelamatkan hidup mereka sendiri, sehingga mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan orang lain. Miao miao. Pada saat ini, kucing pencuri kecil melompat keluar dari dunia tata ruang berkabut dan mengumpulkan semua item penyimpanan interspatial dari mayat non-manusia. Kill, ekspresi Zhao Feng dingin. Masih ada 5.000 elit dan 8 kapten. Dua jenius dewa kuasi suci juga sedang dalam perjalanan, jadi dia perlu menggunakan waktunya dengan bijak. Gelombang-gelombang Weng. Setelah menggunakan teknik terbang petir sayap, Zhao Feng tidak bisa dilihat ketika melewati surga dan bumi. Tak satu pun dari non-manusia yang hadir bahkan dapat melihat Zhao Feng. Bam! Tubuh seorang kaisar normal hancur berkeping-keping. Kepala dan barang-barang penyimpanan interspatial mereka diambil oleh Zhao Feng. Di sisi lain,
bila angin petir memenggal kepala raja tingkat puncak. Non-manusia yang lebih lemah yang mendekati Zhao Feng dihancurkan sampai mati oleh tekanan fisik Zhao Feng tanpa dia bahkan perlu menyerang. Kucing kecil pencuri itu berkeliaran dan mengumpulkan rampasan perang yang dilewatkan oleh Zhao Feng. Ledakan, ledakan, raungan terdengar ketika Zhao Feng membunuh Kapten ke-6. Bajingan manusia, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani datang ke sini sendirian. Petik 2. Kapten Bintang 2 adalah yang pertama datang. The Origin Core Realms and Kings di tim di belakangnya telah lama pergi. Yang terlemah dari mereka yang tinggal di sana setidaknya adalah Raja tingkat puncak. Zhao Feng mencibir dingin. Dia tidak menempatkan seorang Kapten Bintang 2 di matanya. Gelombang. Sosok Zhao Feng menghilang sekali lagi. Detik berikutnya, dia muncul di antara kelompok patroli di depan puncak Kaisar. Wajah Kaisar yang bukan manusia ini dipenuhi rasa takut, dan dia langsung menggunakan dunia kecilnya dan metode pertahanan apapun yang dia bisa. Bam! Telapak tangan Zhao Feng segera menghancurkan dunia kecilnya dan menghancurkannya. Tubuh Kaisar non-manusia ini juga terbelah menjadi beberapa bagian. Tidak, kekuatan pertempuran dari Dewa Suci. Kapten Bintang 2 yang hendak menyerang maju segera berhenti bergerak. Bahkan dewa-dewa kuasi tidak akan bisa membunuh Kaisar Puncak dan menghancurkan dunia kecil mereka dengan mudah. Pada saat ini, 7 kapten lainnya tiba, serta beberapa ribu non-manusia yang setidaknya adalah Raja tingkat puncak. Hentikan dia, seorang Kapten Bintang 2 segera meraung. Ledakan, 8 kapten dan beberapa ribu non-manusia mulai menyerang. Hanya mereka yang setidaknya setingkat Raja tingkat puncak yang bisa bertahan melawan manusia ini. Non-manusia yang telah mundur akan mengirim laporan ke eselon atas kota Meng, dan mereka percaya bahwa Dewa Suci Anyou akan segera datang. Bentuk arai. 8 kapten mengubah posisi dan mengeluarkan beberapa telapak tangan yang unik. Arai pertahanan biru kemudian terbentuk. Semua non-manusia bersembunyi di balik barisan dan melepaskan serangan ke arah Zhao Feng. Ayo, ekspresi Zhao Feng tetap sama. Sepasang sayap petir merah di belakang menyebar Zhao Feng, dan gelombang yang kuat dari Fire of Wind Lightning muncul. Ledakan, gelombang. Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir merah dan menembak ke arah tentara non-manusia. Jika dia tidak mengolah teknik penguatan tubuh seperti Golden Kun Secret Lightning Body, Zhao Feng tidak akan pernah mengambil risiko seperti ini. Namun, sekarang tubuh petir suci Zhao Feng telah mencapai tingkat ke-6, semua serangan fisik dari siapapun di bawah alam cahaya mistik tidak berguna melawannya. Ledakan, tsunami air, api, kilat, angin, dan berbagai jenis keterampilan pertempuran menabrak Zhao Feng. Namun, sebelum serangan ini berhasil mendarat di Zhao Feng, gelombang kekuatan fisik menyingkirkan semuanya. Hanya sejumlah kecil serangan yang benar-benar mendarat di Zhao Feng, tetapi tidak ada tanda atau cedera yang tertinggal. Tidak bagus, orang ini telah mengembangkan teknik penguatan tubuh yang sangat mendalam. Serangan kami sama sekali tidak bisa merusaknya. Seru Kapten Bintang 2 berseru. Break, Zhao Feng dibebankan ke arai pertahanan biru dan meninju dengan Fire of Wind Lightning. Bam, retak, arai defensif dari 8 Kaisar Puncak segera hancur, dan gelombang kekuatan menyapu tentara non-manusia. Para ahli di belakang arai semua memuntahkan darah. Kejutan muncul di wajah orang-orang yang bukan manusia. Manusia, lawanmu adalah aku. Garis cahaya hitam muncul di langit. Itu adalah keajaiban dari ras elang. Gambar cakar elang hitam besar muncul, dan memancarkan aura menusuk seperti itu adalah pedang yang tiada taranya. Zhao Feng tidak mundur. Dia menyerbu ke depan dengan tubuh petir suci. Bam! Lampu hitam langsung didorong kembali sementara Zhao Feng tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia adalah Met. Kekuatan pertempuran manusia ini sangat kuat. Wanita dari ras elang mengungkapkan ekspresi terkejut dan takut. Kakinya masih sakit. Eagleman berspesialisasi dalam melepaskan kekuatan pertempuran tertinggi dan membunuh musuh dalam satu tembakan. Namun, dia sama sekali tidak bisa melukai manusia bahkan dengan kekuatan ledakannya. Dia tidak pernah berada pada posisi yang kurang menguntungkan terhadap seseorang dengan kultivasi yang sama. Ayo serang bersama. Pada saat ini, suara menawan terdengar ketika perempuan dari ras Snakeman muncul di langit. Snakeman wanita memandang Zhao Feng dengan ekspresi serius. Dalam pertukaran beberapa saat yang lalu, dia bisa tahu betapa menakutkannya Zhao Feng.
Hehehe, apakah bukan manusia yang mencoba menggertakku dengan angka? Su gelombang. Cahaya melintas di belakang punggung Zhao Feng, dan dia mendorong kecepatannya ke tingkat lain. Zhao Feng tidak repot-repot dengan dua dewa kuasi suci yang bukan manusia. Dia langsung menuju kapten yang berusaha melarikan diri. Bam! Seorang kapten, bintang 1 dibunuh oleh Zhao Feng. Bajingan manusia, lawanmu adalah kami. Dua jenius dewa kuasi suci meraung marah. Mereka tidak berharap Zhao Feng tidak peduli tentang mereka dan pergi membantai para kapten sebagai gantinya. Menjadi keajaiban dari dinasti bulan kegelapan, mereka tidak bisa menerima tindakan Zhao Feng. Suara mendesing. Mereka segera mengambil tindakan dan mengejar Zhao Feng. Sial! Apa yang coba dilakukan manusia ini? Elang betina memiliki ekspresi marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia dan pasangannya berspesialisasi dalam kecepatan, mereka tidak bisa mengejar Zhao Feng sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikannya membunuh non-manusia yang tersisa. Ada keajaiban di antara manusia. Snakeman betina itu merasa tidak berdaya. Dia sangat percaya diri sebelum datang ke medan perang dan ingin mengadakan pertunjukan, tetapi lawan pertama yang dia temui sudah membuatnya sangat frustrasi. Ledakan, gelombang inten muncul di Meng City, dan sesosok hitam mengenakan biaya. Hampir 30 kapten dan beberapa lusin ribu pasukan pindah. Pada saat ini, awan bergerak sementara langit dan bumi bergetar. Aura yang menakutkan dan ganas menyapu surga dan bumi dari jauh. Tuan Suci Anyou dan semua kapten akan datang. Snakeman betina tertegun. Manusia baru saja dengan acuh tak acuh datang ke kota non-manusia dan membunuh beberapa orang, dan itu membuat beberapa lusin ribu ahli, kaisar, dewa suci kuasi, dan bahkan dewa suci yang menjaga kota keluar. Apakah manusia ini sudah gila? Hehe, kita akan berakhir di sini hari ini. Zhao Feng menjentikkan leher kaisar yang bukan manusia, mengambil kepala dan barang penyimpanan interspatial mereka. Dia sudah cukup bermain untuk hari ini. Zhao Feng datang sendirian dan membunuh dua keajaiban kuasi suci, serta beberapa kapten dan tentara yang tak terhitung jumlahnya sehingga dia terlalu malas untuk menghitung. Sekarang seluruh kekuatan kota Meng mengambil tindakan, Zhao Feng jelas tidak bisa tinggal. Miao miao, kucing kecil pencuri itu langsung memasuki dunia tata ruang mistik. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan sosoknya menghilang dengan kilatan perak. Detik berikutnya, Dewa Suci Anyou dan Putra Ular tiba. Itu adalah benda yang bisa melewati ruang angkasa. Secret Lord Anyou memiliki tatapan yang dalam. Tidak heran orang itu begitu berani sehingga dia berani datang sendiri. Dia memiliki harta seperti itu. Kata Putra Ular kelima, melaporkan ke Jenderal, 6 Kapten, 13 Kaisar, dan 34 Raja tingkat puncak, telah terbunuh. Petik 2. Weng gelombang sua, lapisan perak muncul di udara, dan sosok Zhao Feng muncul di luar Moon Dragon City. Kapten Zhao Feng kembali. Seorang penjaga yang berpatroli berkata dengan hormat. Zhao Feng tidak peduli dengannya dan segera terbang menuju aula Pangeran ke-9. Zhao Feng, kamu kembali. Pangeran ke-9 segera bertanya. Dia tidak khawatir Zhao Feng tidak akan bisa kembali, dia hanya ingin tahu mengapa Zhao Feng kembali begitu cepat. Apakah yang bukan manusia sudah menemukannya? Namun, itu bukan kesalahan Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng bukan pengintai profesional. Aku telah menemukan kekuatan keseluruhan dari Meng City. Hanya ada satu orang dengan kekuatan pertempuran dari Dewa Suci di kota Meng, tapi dia relatif kuat. Adapun Dewa Kuasi Suci, Zhao Feng berbicara tentang kekuatan keseluruhan kota Meng. Pangeran ke-9 memiliki ekspresi tertegun. Dia tidak berharap laporan Zhao Feng begitu rinci. Seolah-olah dia hanya pergi untuk bermain-main di Meng City. Jika itu masalahnya, kita perlu mengumpulkan semua kapten dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kata Ying Tua segera. Kekuatan keseluruhan Meng City jauh lebih kuat dari Moon Dragon City. Selanjutnya, Zhao Feng sudah mengungkapkan kekuatannya dan tidak bisa lagi menangkap orang yang bukan manusia lengah. Tidak, kumpulkan semua pasukan kita dan serang, kata Zhao Feng dengan tatapan yang dalam. Mengapa? Pangeran ke-9 dan Old Ying memandang Zhao Feng. Peluang mereka untuk menang tidak tinggi. Tidak ada gunanya jika mereka menyerang dengan terburu-buru. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan beberapa lusin kepala non-manusia melayang di udara. Semua kepala ini berasal dari Kaisar. Di antara mereka adalah dua dewa kuasi suci.
kata Zhao Feng. Karena dia telah bertindak sendiri dan tidak ada saksi, Zhao Feng harus mengambil kepala mereka. Menambahkan fakta bahwa dia memiliki ingatannya yang diulang, itu bisa dianggap sebagai bukti dari perbuatannya. Ini, Pangeran ke-9 langsung menjadi terdiam. Siapa yang pernah mendengar tentang pengintai yang membunuh begitu banyak musuh yang kuat? Mereka biasanya berhati-hati dan bahkan tidak berani terlalu dekat. Mereka biasanya hanya menunggu saat yang tepat untuk secara perlahan mengumpulkan informasi. Tetapi Zhao Feng telah mendapatkan informasi yang sempurna dan bahkan membunuh sejumlah besar musuh, termasuk 2 dewa kuasi suci, dalam 2 hari. Pangeran ke-9 bahkan tidak bisa membayangkan apa yang telah dilakukan Zhao Feng. Yang mulia, mari kita serang. Mata Old Ying berkedip saat dia segera berbicara. Bab 1028 Mata beragam bentuk. Yang mulia, mari kita serang. Mata Old Ying berkedip saat dia segera berbicara. Zhao Feng telah membunuh banyak anggota eselon tinggi di kota Meng sebelum pergi. Ini secara dramatis akan mengurangi moral orang-orang dari Meng City. Selain itu, Meng City terluka parah sekarang. Jika mereka tidak menyerang sekarang, yang bukan manusia akan bisa mengumpulkan kekuatan mereka. Akan sulit menemukan peluang seperti ini lagi di masa depan. Ying Tua segera memberitahu Pangeran ke-9 apa yang dipikirkannya. Baik, Pangeran ke-9 segera mengerti. Ini memang kesempatan terbaik untuk menyerang. Semua orang, serang kota Meng. Pangeran ke-9 meraung, dan para penjaga yang berpatroli di luar aula segera melewati perintah di seberang kota. Hanya dalam waktu singkat, semua pasukan dikumpulkan di luar Moon Dragon City. Ayo pergi. Pangeran ke-9 menunjukkan pedang petir hijau kuno. Ledakan, beberapa lusin ribu pasukan langsung bergerak maju. Terlepas dari beberapa Realm Spirit Realm dan Origin Core Realm yang tertinggal untuk menjaga Moon Dragon City, semua orang mendorong maju. Pangeran ke-9 mendapatkan kepercayaan dari para prajurit setelah pertempuran terakhir. Menambahkan pada tampilan kekuatan Zhao Feng, dan para prajurit ini percaya diri tanpa khawatir. Pangeran ke-9, apakah kita terlalu gegabah? Tanya seorang kapten bintang 3. Meskipun mereka memiliki Zhao Feng dan Tai Hongling, yang keduanya memiliki kekuatan pertempuran yang kuat dan tidak takut pada dewa suci yang normal, mereka tidak tahu situasi di kota Meng. Jika mereka menyerang sekarang, itu akan bertentangan dengan logika. Zhao Feng sudah kembali dengan semua intel di kota Meng, kata Pangeran ke-9 tanpa menjelaskan terlalu banyak. Kapten 3 bintang tersendat sejenak sebelum melihat Zhao Feng tidak jauh. Dia telah mendengar rumor tentang Zhao Feng menjadi pengintai, tetapi dari nada Pangeran ke-9, Zhao Feng memang memberikan laporan yang sangat rinci. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng hanya kuat dalam pertarungan. Dia tidak berharap Zhao Feng unggul dalam mengumpulkan intel juga. Dia mulai bersantai setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran ke-9. Jika kita berhasil mengambil alih kota lain, Kapten 3 bintang itu menantikannya. Jika seseorang mengambil alih sebuah kota, semua pasukan di bawah jenderal akan mendapatkan poin perang dalam hubungannya dengan penanaman mereka. Sebagai contoh, Dewa Suci akan mendapatkan 20.000 poin perang sementara Dewa Kuasi Suci akan mendapatkan 6.000 poin. Demikian juga, jika mereka kehilangan kota, poin perang akan dikurangi. Karena itu, jika seorang prajurit normal beruntung dan bertempur bersama seorang jenderal yang cerdas, bahkan jika mereka tidak membunuh musuh dan tidak melakukan apa-apa, hanya poin perang dari mengambil alih kota akan cukup untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya. Tai Hongling mengajukan pertanyaan di sebelah Zhao Feng. Zhao Feng, bagaimana situasi di kota Meng? Kekuatan keseluruhan mereka hampir sama dengan Moon Dragon City, jawab Zhao Feng dengan contoh sederhana. Bagaimana mungkin? Tai Hongling tidak mempercayainya. Mereka telah mengambil alih Moon Dragon City, jadi bagaimana mungkin non-manusia tidak bereaksi dan memperkuat kota Meng? Namun, ketika semua orang tiba, mereka menyadari bahwa kota itu menjadi kosong. Tidak ada seorang pun di sini sama sekali. Di mana non-manusia? Apa yang sedang terjadi? Tidak ada non-manusia di sini. Petik 2. Mungkinkah ada jebakan? Para kapten dan tentara berseru. Situasi ini belum pernah terjadi sejak awal perang. Tidak ada kapten dan tentara yang tahu mengapa. Mulut Tai Hongling terbuka saat dia melirik Zhao Feng, apa yang sedang terjadi. Dia percaya bahwa, ketika Zhao Feng datang untuk mengumpulkan intel, situasinya tidak seperti ini. Kalau tidak, Zhao Feng tidak akan mengatakan bahwa pasukan kota Meng berada di sekitar tingkat Moon Dragon City. Namun,
mengapa semua non-manusia mundur setelah Zhao Feng datang untuk mengumpulkan intel? Zhao Feng berhenti sejenak juga. Dia tidak berharap hal seperti ini terjadi. Dia awalnya berpikir bahwa Meng City akan memilih untuk bertahan dan menunggu bala bantuan. Sepertinya kita bertindak terlalu cepat, jadi semua yang bukan manusia pergi. Kata Ying Tua, namun, itu bukan hal yang baik. Jika mereka bertarung dengan pasukan kota Meng, maka non-manusia akan memiliki setidaknya 60% korban. Namun, sekarang semua non-manusia di kota Meng telah mundur, mereka tidak akan rugi. Dari kelihatannya, jenderal non-manusia adalah seseorang yang cerdas. Beberapa kapten menyadari ini juga. Jika mereka mengambil alih kota Meng, maka mereka perlu menghadapi kekuatan yang lebih kuat nantinya. Pada titik itu, mereka mungkin tidak dapat memegang kota Meng bahkan jika mereka mengambilnya sekarang. Ambil alih, Pangeran ke-9 mengumumkan, dia tidak punya tempat untuk mundur. Selain itu, poin perang dari mengambil alih sebuah kota tepat di depan mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah merebut kota kosong. Dalam hal poin perang, Zhao Feng menerima bagian terbesar. Setelah mengambil alih kota Meng, pasukan Pangeran ke-9 segera menyebar ke seluruh kota dan mengendalikan segalanya. Semua prajurit penuh kegembiraan dan sukacita. Kali ini, Pangeran ke-9 membawa semua pasukannya dan mengambil alih sebuah kota secara gratis. Itu sama dengan tidak melakukan apa-apa sama sekali dan masih mendapatkan poin perang. Di dalam aula tempat Pangeran ke-9 tinggal, Zhao Feng, poin perangmu kali ini akan sangat besar, kata Pangeran ke-9. Pertama, dia telah memberikan laporan yang sangat rinci, jadi dia akan diberi hadiah tingkat tinggi untuk itu. Kedua, Zhao Feng telah membunuh 2 keajaiban kuasi suci, beberapa lusin kaisar, dan banyak raja puncak tingkat. Dia akan bisa menerima banyak poin perang dari itu juga. Selanjutnya, karena tindakan Zhao Feng, non-manusia di kota Meng telah mundur. Itu berarti bahwa Zhao Feng pada dasarnya telah menaklukkan kota Meng sendirian. Aku hanya bisa melaporkan ini ke aula utama Provinsi Lan dan membiarkan mereka memutuskan jumlah poin perang yang kamu dapatkan. Pangeran ke-9 tidak berani dengan terburu-buru memperkirakan kinerja Zhao Feng. Tapi non-manusia yang telah mundur dari Meng City mungkin kembali kapan saja, jadi aku akan melaporkan ini beberapa saat kemudian, Pangeran ke-9 melanjutkan. Ying Tua, beritahu Master Arai untuk mengatur arai defensif dengan cepat. Perintah Pangeran ke-9, hanya mereka dan beberapa kapten yang tahu bahwa non-manusia akan menyerang dalam waktu singkat. Saudara Zhao, kita mungkin perlu menggunakan gerombolan binatang buas Anda sedikit, kata Pangeran ke-9 dengan nada serius. Itu juga salah satu alasan mengapa Pangeran ke-9 berani mengambil alih kota Meng dan berperang melawan pasukan non-manusia yang lebih kuat. Gerombolan binatang Zhao Feng sangat kuat, dan dia memiliki banyak binatang tingkat kaisar dan lebih kuat. Cloud Silkworm Saint Butterfly bahkan dapat memengaruhi kuasa Secret Lord dan Secret Lord. Namun, apa yang Pangeran ke-9 tidak tahu adalah bahwa awan sutera awan Zhao Feng telah tertidur lelap. 300.000 mil jauhnya dari kota Meng, di lembah gunung. Dewa Suci Anyo, kita akan memberikan Meng City kepada manusia tak tahu malu itu begitu saja. Elang betina dengan sayap hitam bertanya dengan marah. Jika kita memberikannya kepada mereka, mengapa kita menunggu di sini? Putra ular kelima memiliki ekspresi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia bergabung dalam perang dan dia segera harus menghadapi situasi seperti ini. Putra ular kelima sangat marah, dan dia bersumpah untuk mengambil kembali kota Meng. Bala bantuan akan segera tiba. Kota Meng akan menjadi milik kita lagi. Kita harus membunuh manusia yang memiliki harta spasial terlebih dahulu. Petik 2. Secret Lord Anyo melihat ke kejauhan dengan ekspresi tenang. Dia telah meminta bala bantuan tepat setelah Zhao Feng menggunakan barang spasial untuk melarikan diri. Namun, manusia telah mengambil tindakan terlalu cepat, jadi Tuan Suci Anyo memutuskan untuk mundur sekarang sehingga mereka dapat membantai manusia dengan kekuatan penuh. Siapa yang akan datang untuk memperkuat kita? Jenius perempuan dari ras Nakemen tidak bisa tidak penasaran. Meskipun kota Meng telah kehilangan 2 dewa kuasi suci dan banyak kaisar, mereka tidak kehilangan banyak prajurit kaki. Menambahkan fakta bahwa perjalanan akan panjang, hanya seseorang dengan kekuatan pertempuran yang kuat akan tiba. Mungkin ada pertempuran yang sangat besar akan datang. Zhao Feng bergumam di dunia tata ruang misti. Karena Tuan Suci Anyo mundur,
itu berarti dia tidak akan menyerang kecuali dia menerima bala bantuan yang kuat. Paling tidak, akan ada pasangan dewa kuasi suci atau dewa suci. Saya akan mencoba untuk membentuk dunia kecil ilusi saya sebelum pertempuran dimulai, kata Zhao Feng saat memasuki alam mimpi kuno. Dia duduk dan melepaskan dunia kecil ilusinya. Weng gelombang-gelombang sua, semuanya dalam beberapa ratus meter tertutup kabut ungu gelap. Di dalamnya ada labirin tanpa batas. Labirin berisi struktur dari berbagai jenis, seperti istana, hotel, kota legenda surga, istana putri duyung, dan banyak lagi. Zhao Feng telah melihat sebagian besar struktur ini di masa lalu. Pembentukan dunia kecil ilusi berbeda dari dunia kecil angin petir. Zhao Feng menggunakan badai di alam mimpi kuno untuk membantu membentuk dunia kecilnya angin petir, tetapi dia tidak memiliki hal seperti itu untuk dunia kecil ilusi, jadi dia hanya bisa menyerap aura kuno yang murni. Zhao Feng mengedarkan 10.000 teknik pikiran ilahi dan membagi pikirannya menjadi beberapa ribu pikiran, yang memenuhi dunia kecil ilusi dan menyempurnakannya. Beberapa lusin hari berlalu, dan seorang pengintai berjalan ke aula Pangeran ke-9. Melaporkan, yang bukan manusia datang untuk menyerang. Petik 2, ekspresi Pangeran ke-9, Ying Tua, dan beberapa kapten berubah secara dramatis. Saya tidak berharap mereka datang begitu cepat. Old Ying memiliki ekspresi muram. Semua orang, keluar. Pangeran ke-9 mengumumkan, kemudian berbicara kepada pengintai, beritahu Kapten Zhao Feng. 100.000 mil jauhnya dari kota Meng, pasukan non-manusia itu seperti gerombolan binatang yang marah. Udara kebencian menyapu. Ada 3 tokoh di kepala tentara. Salah satunya adalah putra ular kelima, dan yang lainnya adalah Dewa Suci Anyo. Di tengah adalah non-manusia besar yang merilis aura yang menakutkan. Angin dan hujan melolong, es, salju, dan kilat muncul kemanapun dia pergi. Bentuk suci Dewa Segudang, saya tidak berharap Anda datang sendiri. Suci Dewa Anyo memiliki ekspresi hormat. Kalian semua tidak berguna. Secret Lord Myriad Forms memiliki ekspresi dingin ketika dia berbicara. Ekspresi Dewa Suci Anyo dan anak ular kelima menjadi jelek, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Itu hanya kecelakaan. Kami tidak berharap bahwa manusia dapat melarikan diri melalui ruang. Terlebih lagi, keajaiban manusia itu tampaknya memiliki garis mata-mata yang unik, Secret Lord Anyo berkata sambil tersenyum. Semua garis keturunan mata berasal dari 8 mata dewa besar, tapi apa yang garis keturunan matanya? Dibandingkan dengan milikku, cahaya mulai berputar di mata Secret Lord Myriad Forms. Lapisan kekuatan suci cahaya mistis berwarna pelangi mengelilinginya. Tekanan dan kekuatan hukum yang memancar darinya membuat Secret Lord Anyo bergetar. Apakah ini kekuatan mata bentuk segudang? Begitu kekuatan suci cahaya mistis berwarna pelangi ini muncul, semua Yuan Qi di surga dan bumi tertarik. Tidak ada yang tersisa. Meskipun Secret Lord Myriad Forms hanya pada tahap awal dari Mystic Light Realm, bahkan Secret Lord tahap awal tidak bisa berurusan dengannya. Wanita dari ras elang mengirim pesan secara pribadi. Aku bisa merasakan auranya. Itu tidak tampak seperti Dewa Suci tahap awal. Wanita dari ras Nakemen memiliki tatapan yang dalam. Kali ini, kita akan memberitahu manusia seberapa kuat ras Yao. Keajaiban manusia itu harus mati. Petik 2. Perempuan dari ras elang memiliki tatapan tajam. Keajaiban manusia yang dia bicarakan jelas-jelas adalah Zhao Feng. Kami di sini. Tuan Suci-Suci Anyo menampakkan senyum jahat ketika dia melihat ke depan. Non-manusia langsung menghentikan langkah mereka. Pada saat ini, kekuatan Pangeran ke-9 sudah berkumpul. Secret Lord Myriad Forms mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dengan mata berwarna pelangi. Pada saat ini, awan dan angin melolong di udara di atas kota Meng, dan kilat mulai terbentuk. Kekuatan alam menekan semua manusia di kota Meng. Siapa dia? Seorang kapten bintang 3 di atas Meng City memandang Secret Lord Myriad Forms dengan pandangan yang dalam. Dia bisa memengaruhi alam hanya dengan satu tatapan. Bisakah dia menjadi pemilik non-manusiawi dari Eye of Myriad Forms? Jantung kapten lain melompat. Non-manusia yang dipimpin oleh pemilik Eye of Myriad Forms adalah kekuatan non-manusia terkuat di Provinsi Lan. Provinsi Lan dan para kekaisaran telah mengirim 2 dewa suci yang kuat, banyak jagoan, dan banyak penjinak binatang untuk bertahan melawannya. Mereka tidak pernah berharap pemilik Eye of Myriad Forms muncul di sini. Eye of Myriad bentuk, ekspresi Old Ying menjadi sangat jelek.
Aku tidak berpikir Secret Lord Myriad Formulir akan menjadi orang yang memperkuat mereka. Pangeran ke-9 berhenti sejenak dan merasa sedikit menyesal. Bahkan para dewa suci yang telah hidup selama beberapa lusin milenium bukanlah pasangan yang cocok untuk bentuk milik suci dewa. Mereka telah mendengar bahwa bahkan para dewa suci tahap awal dikalahkan oleh bentuk segudang dewa suci. Gunung tekanan menutupi semua orang. Bahkan Tai Hongling memiliki ekspresi muram dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Zhao Feng sedang duduk di tengah-tengah istana ungu tanpa batas di alam mimpi kuno. Awan gelap dan kabut ungu mengelilinginya, dan kilat serta angin berhembus di langit. Jika dunia kecil ilusi berhasil terbentuk, kekuatannya mungkin setara dengan dunia kecil angin petir. Kata Zhao Feng dengan nada lembut. Meskipun dunia kecil angin petir dibentuk dengan kekuatan badai dalam alam mimpi kuno, ada perbedaan dalam yayasan. Dasar dari dunia kecil angin petir adalah kor kristal Zhao Feng, sedangkan dasar dari dunia kecil ilusi adalah dewa kristal dan batu hitam kelas tinggi yang tidak diketahui. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Aku hanya sedikit jauh dari pembentukannya. Zhao Feng merasa sedikit menyesal karena dia bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Yang bukan manusia mungkin sudah menyerang. Sosok Zhao Feng muncul dalam dunia tata ruang misti. Dua kera emas sambil langit telah mencapai peringkat dewa kuasi suci. Petik 2. Zhao Feng merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah menjadi gembira. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar, dia punya firasat buruk. Dia merasa bahwa dewa langit semesta yang sakti suci ini akan berguna. Zhao Feng meninggalkan dunia tata ruang misti dan muncul di dunia luar. Kapten Zhao Feng. Ekspresi pengintai di luar kamar Zhao Feng berubah menjadi ketakutan dan dia akan mengatakan sesuatu. Gelombang-gelombang zes. Gelombang angin petir benar. Yuan muncul saat Zhao Feng terbang menuju tembok kota. Zhao Feng, kamu sudah datang. Ekspresi pangeran ke-9 akhirnya melunak. Meskipun bukan manusia telah mengirim formulir suci dewa segudang, dia masih memiliki sedikit harapan, yang berasal dari Zhao Feng. Semua kapten, termasuk Old Ying, Tai Hongling, dan Emperor Ghost Scales langsung menatap Zhao Feng. Pertama, Zhao Feng adalah orang terkuat yang hadir. Jika bahkan dia tidak bisa menghentikan Eye of Myriad Forms, maka mereka tidak punya harapan. Selain itu, terlepas dari pemilik mata bentuk segudang, masih ada Dewa Suci Anyou dan Putra Ular kelima, yang tidak boleh diremehkan juga. Ada juga dua keajaiban bukan manusia. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Tetapi Pangeran ke-9 sudah meminta bala bantuan. Selama mereka bisa melindungi kota, ada harapan. Dia, mata kiri emas samar Zhao Feng erat memeriksa Secret Lord Myriad Forms, dan dia langsung mengerti ketika dia melihat sepasang mata berwarna pelangi. Keturunan Dewa Mata, Zhao Feng, dia Secret Lord Formulir Segudang, pemilik mata bentuk segudang. Meskipun dia hanya pada tahap awal dari Mystic Light Realm, kekuatan pertarungannya tidak lebih lemah daripada yang pada tahap awal dari Mystic Light Realm. Old Ying mengirim pesan kepada Zhao Feng. Tahap awal dari alam cahaya mistik. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Bentuk segudang dewa suci tidak sesederhana kelihatannya. Namun, ada satu hal yang tidak dia duga, dan itu adalah lawan untuk menjadi keturunan salah satu dari 8 mata dewa besar. Zhao Feng hanya pernah bertarung melawan Eyes of Death sebelumnya. Dia juga hampir tidak berinteraksi dengan mata takdir dan mata samsara. The Eyes of Myriad Forms memiliki kendali penuh atas hukum alam. Beberapa informasi mengenai mata bentuk segudang muncul di pikiran Zhao Feng. Di sisi non-manusia, mata Dewa Suci Anyou sedikit bergerak saat dia melihat Zhao Feng. Secret Lord Myriad Forms, itulah manusia dengan harta rahasia yang bisa bergerak menembus ruang angkasa. Dia memiliki garis keturunan mata yang unik juga. Secret Lord Anyou berkata dengan niat buruk. Oh, jadi orang itu adalah orang yang datang ke kota yang kamu jaga, membunuh sekelompok orang, lalu pergi tanpa terluka. Petik 2. Mata Secret Lord Myriad Forms langsung mengunci Zhao Feng. Ekspresi Tuan Suci Anyou dan Putra Ular kelima menjadi suram, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa karena itu adalah kenyataan. Zhao Feng dan Dewa Suci bentuk segudang saling memandang, dan Zhao Feng langsung merasakan tekanan kuat tak terlihat dari langit dan bumi yang hancur. Seolah-olah seluruh dunia bertindak melawannya. Peng, mata Secret Lord Myriad Forms melonjak samar. Garis keturunan mata manusia ini sangat luar biasa. Petik 2.
Bentuk segudang Dewa Suci terkejut. Ini adalah kedua kalinya garis keturunan mata lainnya bisa menyebabkan Eyes of Myriad Forms-nya melompat. Namun, tidak peduli betapa anehnya itu bukan milik 8 mata dewa besar, jadi itu adalah garis keturunan mata yang tidak lengkap. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Eyes of Myriad Forms. Manusia, beraninya kau mengambil alih kota Meng. Secret Lord Anyou memiliki ekspresi sombong dan senyum mengejek. Ini awalnya adalah wilayah Kekaisaran Zhou di tempat pertama. Momentum Pangeran ke-9 sedikit lebih lemah, tapi dia masih berbicara. Manusia akan segera menghilang dari muka bumi. Dari mana datangnya Kekaisaran Zhou? Putra ular kelima mengejek. Manusia yang bodoh, aku akan membiarkanmu menyaksikan tekanan alam yang mengerikan. Petik 2. Gangguan energi yang samar melintas di mata Secret Lord Myriad Forms. Salju terbang melintasi dunia, dan gelombang es yang tak terhitung muncul di permukaan tanah. Hanya dalam waktu beberapa nafas saja, beberapa puluh ribu mil di sekitar kota Meng telah berubah menjadi dunia es, dan suhunya masih turun. Langit menjadi gelap, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Di sisi lain, yang bukan manusia tampaknya siap. Setiap prajurit memiliki harta rahasia yang melindungi es. Mata Zhao Feng sedikit bergerak. Perubahan dalam lingkungan tidak memengaruhinya, tapi itu benar-benar efektif melawan Kings normal dan di bawah. Eselon rendah menengah pasukan Pangeran ke-9 berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Beberapa ahli Small Core Realm merasa sulit untuk memblokir salju dan es sama sekali. Semua kapten mulai mengedarkan niat mereka untuk menghadapi dunia salju dan es ini. Tidak bagus, niat kita tidak bisa melewati udara. Jantung seorang kapten bintang 2 bergetar. Kaisar normal bisa mengubah suhunya, tetapi setelah pemilik Eyes of Myriad Forms mengubah lingkungan, niat mereka tidak dapat mengubahnya. Ini berarti bahwa hukum dan kekuatan yang mereka kendalikan akan melemah secara drastis, dan dunia kecil yang tidak berorientasi pada es bahkan tidak dapat muncul di dunia nyata. Keberadaan segudang surga dan bumi milik pemilik mata bentuk segudang. Suara dingin Secret Lord Myriad Forms terdengar saat dia terbang. Langit dan bumi sepertinya adalah dunianya. Sosok Secret Lord Myriad Forms melintas di dunia salju dan es dan mendekati kota Meng. Tentara non-manusia langsung melewati dunia salju dan es dan menuju kota Meng juga. Aktifkan arai defensif. Pertahankan. Pangeran ke-9 meraung. Kita tidak bisa membiarkan bentuk suci Dewa Segudang mendekati kota. Zhao Feng melompat keluar. Jika Secret Lord Myriad Forms mendekati kota bahkan untuk sesaat, barisan pertahanan di sekitar Meng City akan dihancurkan. Pada saat yang sama, Ying Tua, Tai Hongling, dan kapten lainnya juga keluar. Aku akan berurusan dengan bentuk suci Dewa Segudang. Mata Zhao Feng berkedip. Tidak ada orang lain di sini yang cocok untuk Secret Lord Myriad Forms, dan Zhao Feng juga sangat tertarik pada keturunan salah satu dari 8 mata dewa besar. Gelombang-gelombang. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan gerombolan binatang muncul. Ini adalah gerombolan binatang yang digunakan Zhao Feng dalam persidangan Putra Mahkota. Sejak periode waktu itu, kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat, dan banyak binatang buas sekarang adalah kaisar. Sekarang pasukan Pangeran ke-9 dipengaruhi oleh dunia es dan sangat lemah, mereka bahkan tidak bisa bertahan waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh tanpa gerombolan binatang buasnya. Gerombolan binatang. Para kapten dan tentara merasa sedikit lebih baik setelah melihat Zhao Feng melepaskan gerombolan binatang. Oh ya, dan kalian berdua. Dunia tata ruang misti di lengan Zhao Feng melintas. Ledakan, ledakan. Dua sosok emas yang seperti gunung logam raksasa turun ke tanah. Bulu emas dari kedua kera emas sambil langit ini berdiri di ujung seperti jarum, dan aura kuno yang menyebar-menyebar. Para kapten dan kaisar dari kota Meng merasakan garis darah di dalam tubuh mereka bergetar ketika tekanan mengerikan ini turun. Kera emas gemetar langit itu telah mencapai tingkat dewa kuasi suci. Ekspresi Pangeran ke-9 berubah menjadi sukacita. Zhao Feng telah memberi kera emas mengocok langit garis keturunan 10.000 ras kuno. Menambahkan pada fakta bahwa mereka sudah mengandung gen ras kuno, kekuatan pertempuran mereka akan sangat kuat. Kedua kera emas sambil langit ini pasti bisa menghentikan dua keajaiban perempuan dewa kuasi dari non-manusia, atau mereka bisa bekerja dengan Tai Hongling dan mengulur dewa suci Anyou. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat memblokir kekuatan alam? Secret Lord Myriad Forms meraung ketika gelombang Mystic Light.
Secret Power berwarna pelangi keluar. Begitu kekuatan suci cahaya mistis berwarna pelangi ini muncul, surga dan bumi mulai bergetar. Salju dan es membolak-balik surga dan bumi seperti tsunami dan menelan segalanya. Semua ahli dari Meng City harus menghadapi intens salju dan es tanpa batas. Mereka yang berkultivasi lebih rendah merasakan darah mereka dan Tru Yuan hampir membeku. Bahkan Void God Realm Emperors merasa sangat kecil terhadap kekuatan alam yang mengerikan ini. Ini adalah tahap awal dari alam cahaya mistik. Banyak kapten manusia berseru. Bab 1030 kekuatan beragam bentuk. Ini adalah tahap awal dari alam cahaya mistik. Banyak kapten manusia berseru. Dia sebenarnya pada tahap awal dari Mystic Light Realm. Seru Ying Tua dengan kaget. Para kapten bertindak seperti jantung mereka telah dipalu, dan tubuh mereka mulai bergetar. Zhao Feng. Tai Hongling menatap Zhao Feng. Baru saja, Zhao Feng mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan Secret Lord Myriad Forms, tetapi bisakah Zhao Feng benar-benar berurusan dengan keturunan dari 8 mata dewa besar yang juga pada tahap awal dari Mystic Light Realm? Namun, Tai Hongling menyadari bahwa Zhao Feng tidak terkejut sama sekali, seolah-olah dia sudah tahu kekuatan sejati Secret Lord Myriad Forms sejak lama. Seperti yang saya pikirkan, Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Saat dia melihat bentuk suci Dewa Segudang, Zhao Feng bisa merasakan kekuatan suci cahaya mistik yang sangat besar dan niat jiwa. Mereka berdua telah melampaui batas tahap awal dari Mystic Light Realm. Karena itu, selain dari Zhao Feng, tidak ada orang lain yang bahkan memiliki kemungkinan bertarung melawan bentuk segudang Dewa Suci. Mata bentuk segudang adalah kekuatan yang memengaruhi dimensi fisik. Zhao Feng hanya berani bertarung melawan Secret Lord Myriad Forms karena Secret Lightning Body-nya telah menembus ke tingkat 6, sehingga dia bisa melawan Dewa Suci Anyou, Putra Ular Kelima, dan para kapten serta kaisar non-manusia lainnya semuanya tercengang juga. Jelas bahwa bahkan mereka tidak tahu bahwa Secret Lord Myriad Formulir telah menembus ke tahap awal dari Mystic Light Realm. Secret Lord bentuk segudang, kapan kamu menerobos? Secret Lord Anyou dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika Secret Lord Myriad Forms hanya pada tahap awal dari Mystic Light Realm, dia sudah tak tertandingi dan mampu bertarung melawan mereka pada tahap awal. Sekarang bentuk suci Dewa Segudang telah menembus ke tahap awal, seberapa kuat kekuatan pertempurannya. Seperti yang diharapkan dari keturunan mata dewa. Keajaiban perempuan dari ras elang mengungkapkan pandangan hormat. Lihat, keajaiban manusia itu masih berani menagih ke Secret Lord Myriad Forms. Dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya, bukan? Wanita dari ras ular mengejek ketika dia melihat Zhao Feng dengan jijik. Weng gelombang, weng gelombang, weng gelombang. Zhao Feng langsung mengedarkan tubuh petir suci saat dia terbang keluar. Simbol petir dan emas tua yang rumit berkilau di sekelilingnya, dan tubuhnya tumbuh lebih tinggi ketika petir tanpa batas menyingkirkan salju dan es di dekatnya. Anda ingin menghentikan saya? Secret Lord Myriad Forms menatap Zhao Feng. Kekuatan alam yang tak terlihat mengelilingi Zhao Feng, dan es muncul di tubuh Zhao Feng. Segala sesuatu di sekitarnya mulai membeku. Aku ingin mengalahkanmu. Niat pertempuran membakar di mata Zhao Feng. Retak, es di sekitar Zhao Feng hancur ketika gelombang kekuatan fisik menyebar. Hahaha, manusia bodoh. Secret Lord Formulir banyak meraung dengan tawa. Salju yang tak terbatas mulai berkumpul dan membentuk dinding es ketika petir Zhao Feng tiba di hadapan Secret Lord Myriad Forms. Ledakan, weng gelombang gelombang gelombang. Begitu dinding es muncul, sosok Zhao Feng menerjang maju dan melepaskan tubuh petir suci dan api petir angin. Ledakan, bam, dinding sebelum Secret Lord Myriad Forms hancur, tetapi gelombang Wind Lightning muncul di tubuh Secret Lord Myriad Forms seperti baju besi yang memblokir semua kekuatan yang tersisa dari serangan Zhao Feng. Anda bahkan tidak bisa melukai saya sama sekali, tetapi saya bisa membunuh Anda sekarang. Lapisan es menutupi bentuk suci Myriad Formulir saat dia menatap Zhao Feng. Tombak es ekstrim, suara mendesing, pusaran air berwarna pelangi muncul di hadapan Secret Lord Myriad Forms, yang secara instan menyerap kekuatan salju dan memancarkan rasa dingin yang bisa membekukan apapun di jalurnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tombak es yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran air. Salju dan udara di mana tombak es lewat seketika membeku, tetapi tombak itu bisa melewati es tanpa terpengaruh sama sekali. Betapa kuatnya kekuatan Ice. Pada saat ini,
Yuan sejati dan garis keturunan dalam tubuh Zhao Feng mulai beredar sangat lambat. Bahkan tindakannya terpengaruh. Air petir angin, Ice Imperial Spear. Petik 2. Zhao Feng tiba-tiba mengedarkan garis keturunan es dan air yang tersembunyi di dalam tubuhnya serta Water of Wind Lightning dalam dimensi Crystal Core-nya. Lapisan cairan biru es menutupi tubuh Zhao Feng dan membentuk sepotong baju besi. Lapisan es dan air ini berdesir dan bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Saat digunakan dengan Sacred Lightning Body, perlawanannya terhadap kekuatan dingin langsung meningkat. Bocah ini memiliki garis keturunan es dan air. Alis suci Lord Myriad Forms berkerut. Ketika berperang melawan Zhao Feng, ia menyadari bahwa yang terakhir berspesialisasi dalam hukum angin, petir, dan api. Ini berarti bahwa Zhao Feng tangguh terhadap ketiga elemen ini, itulah sebabnya Sacred Lord Myriad Forms memilih untuk menggunakan kekuatan Ice. Namun, Zhao Feng memiliki garis keturunan es dan air serta Yuan sejati dengan maksud air. Sacred Lightning Dominating Pang. Zhao Feng mengedarkan Sacred Lightning Body-nya sehingga ketahanannya terhadap dingin meningkat hingga batasnya. Dia juga menggunakan tubuh petir suci dan meninju tombak es yang tak terhitung jumlahnya. Peng, ledakan, gelombang kedinginan meledak. Ini adalah Zhao Feng dengan cepat mundur. Meskipun dia telah menghancurkan Spears of Extreme Ice, kekuatan dingin yang dilepaskan dari mereka masih memiliki tekanan yang menakutkan. Armor biru es di tubuh Zhao Feng langsung membeku, dan gelombang dingin mulai mengikis tubuh petir suci. Dari es ke air, Zhao Feng mengedarkan air petir angin serta garis keturunan es dan air. Armor biru es beku mulai perlahan menyerap dingin dan berubah menjadi baju besi yang terbuat dari air. Manusia dewa kuasi suci, kau tidak jahat, kau benar-benar dapat mengambil satu langkah milikku. Kamu sekarang bisa mati dengan tenang. Petik 2. Mata Sacred Lord Myriad Forms mengungkapkan tatapan ganas. Tidak ada keajaiban manusia di peringkat kuasi suci yang bisa menghalangi langkahnya ini. Kekuatan Zhao Feng membuat bentuk suci dewa segudang ingin membunuhnya bahkan lebih. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Mata Zhao Feng menjadi gelap saat lonjakan kuat Ai Inten muncul dari mata kirinya. Sejumlah besar kekuatan jiwa melonjak dari tubuh jiwa petirnya ke mata kirinya. Wind Lightning Eye Flame, api muncul di mata kiri Zhao Feng. Itu bersinar dengan cahaya ungu samar saat simbol gelap dewa kesengsaraan petir melintas. Wash gelombang-gelombang boom. Api petir gelap transparan dengan aura destruktif God Tribulation Lightning meledak di atas kepala Sacred Lord Myriad Forms. Api mata angin Zhao Feng kali ini terdiri dari serangan jiwa penuh dengan kekuatan dewa kesengsaraan petir. Ini karena dia tahu bahwa serangan fisik tidak mungkin merusak bentuk suci Myriad. Arg, Sacred Lord Formulir banyak berteriak. Dia tidak berharap Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa. Lebih jauh lagi, kekuatan petir kesusahan dewa di dalamnya merusak jiwanya sampai tingkat tertentu. Bocah ini, wajah suci Lord Myriad Formulir menjadi mengerikan. Dia terlalu percaya diri dan terluka oleh Zhao Feng. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Itu tidak terlalu efektif. Hati Zhao Feng turun. Bentuk Myriad suci Secret berada pada tahap awal dari Mystic Light Realm. Dengan God Eye dan bakat alaminya, jiwanya niat jelas. Tidak lemah. Jika bukan karena fakta bahwa serangan jiwa Zhao Feng mengandung kekuatan dewa kesusahan cahaya, bentuk suci segudang bentuk tidak akan terluka sama sekali. Tidak baik. Zhao Feng merasakan aura berbahaya. Suara mendesing. Weng gelombang. Zhao Feng langsung terbang ke kejauhan menggunakan teknik terbang petir sayapnya. Bajingan manusia, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Sacred Lord Myriad Forms meraung ketika kekuatan alam mulai bergerak. Sangat kuat, dia bisa mengendalikan alam hanya dengan pikiran. Petik 2. Kecepatan Zhao Feng berkurang karena kekuatan alam, dan dia hanya bisa melakukan perjalanan pada 70% dari kecepatan biasanya. Di belakangnya, Sacred Lord Myriad Forms menggunakan kekuatan alam untuk membantunya menyerang Zhao Feng. Setelah formulir suci dewa segudang berangkat, para kapten dan prajurit di bawah semua merasakan suhu naik sedikit, dan mereka menghela napas. Bahkan orang-orang non-manusia yang dipersiapkan untuk itu tidak dapat menahan dingin. Bocah manusia itu berhasil melukai bentuk suci dewa segudang. Dewa suci Anyol terkejut. Suara mendesing. Ledakan. Sosok emas yang dibebankan pada Sacred Lord Anyol, dan garis keturunan yang menakutkan dan sunyi membuat Sacred Lord Anyol berbalik serius dan melepaskan Sacred Power abu-abu. Blood Flames Express Slash.
Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tai Hongling menebas busur merah ke arah Secret Lord Anyou. Bocah itu belum mati. Keajaiban perempuan dari ras elang mengungkapkan ekspresi terkejut. Tampilan kekuatan Secret Lord Myriad Forms membuatnya takut. Dia bahkan tidak berani menatapnya, tetapi seorang manusia ajaib yang hanya pada tingkat Dewa Kuasi Suci dapat bertukar pukulan dengan bentuk suci Dewa Segudang dan bahkan menariknya. Zhao Feng yang ditarik Dewa Suci formulir segudang pergi. Old Ying mengerti apa yang ingin dilakukan Feng Feng. Itu adalah kerugian besar bagi Pangeran ke-9 jika Secret Lord Myriad Form bertempur di dekatnya, tetapi apakah Zhao Feng benar-benar dapat menghentikan Secret Lord Myriad Forms? Su gelombang-gelombang-gelombang. Zhao Feng melewati kekuatan es dengan susah payah. Kekuatan mata bentuk segudang terlalu kuat. Zhao Feng berseru dan mendesah saat dia terbang dengan kecepatan sebanyak yang dia bisa. Bentuk segudang Dewa Suci dapat memanggil kekuatan alam dengan setiap gerakan dan tindakan. Jika Zhao Feng tidak mengarahkannya pergi, maka kekuatan dingin akan mampu membunuh semua prajurit manusia. Semua langit dan bumi adalah kekuatanku. Kamu tidak bisa lari. Secret Lord Myriad Forms mencibir dingin ketika dia mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh. Suara mendesing. Sebuah sinar dari Mystic Light Secret Power berwarna menembak ke arah Zhao Feng. Zhao Feng mengandalkan kemampuan mata spiritual Tuhannya dan menghindari serangan itu karena dia tahu di mana itu akan mendarat. Namun, kekuatan suci Mystic Light pelangi berwarna-warni yang tergeser melewati Zhao Feng langsung berubah menjadi hijau, dan anggur beberapa meter lebar tumbuh darinya. Pohon anggur kemudian dibagi menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, yang melilit Zhao Feng. Apakah ini kekuatan formulir segudang? Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi kejutan. Rumor mengatakan bahwa kekuatan Myriad Forms dapat memanfaatkan kekuatan alam apapun di surga dan bumi. Tidak bagus, itu menyedot kekuatan hidupku dan Yuan Qi. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci miliknya, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari hukum Wood. Tanaman merambat ini juga menyedot kekuatan dan esensinya, secara bertahap melemahkan kekuatannya. Kayu petir angin. Zhao Feng memanggil kekuatan lain angin petir dalam dimensi Crystal Core. Riak hijau samar dari kayu dan kilat langsung muncul di luar tubuh Zhao Feng dan mulai menyembuhkan lukanya. Zhao Feng kemudian memasukkan Wood of Wind Lightning ke tanaman merambat. Unsur petir dalam kayu angin petir mungkin bisa setrum tanaman merambat ini. Suara mendesing. Zhao Feng berjuang keluar dari tanaman merambat yang telah melemah. Hukum kayu. Alis suci Lord Myriad Forms berkerut. Dia adalah pemilik mata bentuk segudang, sehingga dia bisa mengendalikan kekuatan alam, tetapi bocah ini mengendalikan banyak elemen. Apakah dia mencoba mengambil alih kendali alam? Mata suci Dewa Segudang bentuk menyipit, dan kekuatan unsur kayu yang dihancurkan Zhao Feng berubah menjadi lautan api yang mengelilingi Zhao Feng. Suara mendesing. Secret Lord Myriad Forms mengirimkan seberkas lain dari Myriad Forms Secret Power, dan Mystic Light Secret Power berwarna pelangi berubah menjadi kuning gelap dan membentuk lapisan abu kuning gelap yang menyebar di udara. Zhao Feng, yang dikelilingi oleh lautan api, langsung merasakan tekanan sekuat gunung Tai turun ke atasnya. Ada kekuatan kuat lain selain gravitasi. Zhao Feng merasa seolah telah dimakamkan di bawah tanah. Setiap gerakan yang dibuatnya membutuhkan banyak upaya untuk berjuang dari gravitasi dan pembatasan dari kekuatan bumi. Dari api datanglah bumi, gelombang panas juga meningkatkan kekuatan abu kuning gelap dan membuat kekuatan gravitasi semakin kuat.